Kemudian sunnah selanjutnya atau hak-hak seorang muslim selanjutnya yaitu jika saudaramu sakit maka jenguklah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, menyenguk orang sakit ini hukumnya termasuk haknya orang yang sakit untuk dijenguk. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti ada hadis Nabi bahwasanya orang hari pertama sakit dijenguk itu hukumnya wajib. Jika lebih dari yang pertama, kedua, ketiga, selanjutnya itu hukumnya sunnah. Jadi bahasanya memang menyenguk orang sakit ini sangat dianjurkan, ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyenguk saudaranya yang sakit karena Allah Ta'ala, maka malaikat akan berkata kepada orang yang menyenguk tersebut, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah yang baik, dan engkau akan mendapatkan satu posisi di surga. Engkau adalah orang yang baik, kata malaikat, dan langkahmu langkah yang baik, dan engkau akan mendapatkan posisi di surga, kata malaikat. Jadi setiap kita mau berangkat, Pak, menyenguk orang sakit, itu malaikat doakan kita, kamu ini orang baik, langkahmu baik, dan engkau akan mendapatkan surga, kata para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, aku sakit tapi kamu tidak menyengukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak cucu Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku menyengukmu sedangkan engkau ada Tuhan semesta alam, nggak mungkin kamu sakit, nggak mungkin kamu sakit. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah engkau tahu bahwa hambaku sakit tapi engkau tidak menyenguknya, bila engkau menyenguknya engkau akan mendapatkan aku di sisinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bahasa peribahasa ya, bukan Allah yang sakit. Tapi maksudnya kalau ada orang sakit itu disuruh jenguk oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Biasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rahmatnya Allah ketika orang itu sakit dijenguk. Nah, itu dianjurkan memang. Ya, jadi kalau ada orang sakit disunahkan untuk kita jenguk, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di sana ada Allah Ta'ala. Maksudnya ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri yang memerintahkan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak menyenguk orang sakit, maka dia lebih parah daripada yang sakit, kata Nabi Muhammad. Barang siapa tidak mau menyenguk orang yang sakit, maka dia lebih parah daripada orang yang sakit. Ini maksudnya ancaman dari Nabi Muhammad, jangan main-main. Kalau ada keluarga kita, saudara kita sakit, kawan kita jenguk, ya, jangan sampai tidak jenguk. Kalau kita nggak mau nyenguk, berarti kita yang lebih sakit daripada yang sakit, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah untuk menyenguk orang sakit. Bahkan sebagian hadis mengatakan wajib menyenguk orang sakit. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa seorang muslim yang mengunjungi orang yang sakit, berarti dia berjalan-jalan di surga, kata Nabi Muhammad SAW. Dan jika dia menyenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya supaya dia dapat rahmat sampai sore hari. Jika dia menyenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat pun akan mendoakan orang tersebut sampai di pagi hari, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, besarnya pahala menyenguk orang sakit. Ya, sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi ada adabnya, Pak ya. Menyenguk orang sakit ini jangan sembarangan. Yang pertama, sunnahnya menyenguk orang sakit itu untuk didoakan. Sunnah hukumnya. Ya, doakan. Jangan cuma nyenguk tapi didoakan. Tohur insya Allah, suci, bersih insya Allah dosa-dosamu. Itu sunnah. Ya. Atau mengucapkan mafisar alik, tidak ada kejelekan di dalam dirimu ini, nggak ada penyakit macam-macam. Ya, itu sunnah. Allah yasfik, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Jadi sunnah. Kalau nyenguk orang sakit itu ada adabnya. Yang pertama, sunnah untuk didoakan. Nah, itu sunnah. Kemudian waktu lamanya kunjungannya jangan sembarangan. Orang sakit itu butuh istirahat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, waktu mengunjungi orang sakit itu sekiranya seperti 2 susu onta, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya apa? Singkat, jangan lama-lama. Ya 5 menit, 10 menit, jangan lama-lama karena orang sakit itu butuh istirahat. Ya, ada adabnya. Ini enggak nyenguk orang sakit 5 jam. Sampai yang sakit ini sumpek, mau ngusir enggak enak. Ya.
Mau ngusir nggak enak. Kenapa? Orang ini butuh istirahat, Pak. Orang sakit itu kan istirahat, harus banyak istirahat. Nyenguknya sebentar-sebentar aja. Ya. Itu sunnah. Jadi ya harus tahu waktunya jam berapa kunjungannya. Kalau siang dia istirahat, mungkin mau nyenguk, telepon dulu saudaranya, keluarganya, jam berapa enaknya bangun ketika nyenguk. Nah, itu harus tahu. Kemudian kalau sudah datang jangan lama-lama, kasihan. Ya, karena memang disunahkan untuk nyenguk orang sakit itu waktunya singkat. Ya, jangan sampai lama. Kemudian ketika menyenguk orang sakit, posisinya juga diatur, yaitu sunnah. Kalau nyenguk orang sakit dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu duduk di sebelah kanannya orang sakit. Nah, sunnah itu Pak, dipegang dahinya atau tangannya orang yang sakit, kemudian tanya keadaannya. Itu sunnah. Jadi kalau nyenguk orang sakit itu langsung ke bagian kepala sebelah kanan. Kepala yang sakit tidur, Anda duduk di sebelah kanannya sambil pegang dahinya atau pegang tangannya sambil tanya keadaan. Itu sunnah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyenguk orang yang sakit atau sahabatnya yang sakit. Kemudian disunahkan juga ketika menyenguk orang sakit dihibur, ya, disenangkan, tertawa, biar semangat, ya, senang dia. Jadi kalau ada orang sakit umpamanya kita hibur dia senang, kemudian dia menahan kita supaya nggak pulang, nggak apa-apa. Ya, ini sudah nggak dihibur, bikin sumpek lagi. Ya, jangan lama-lama sudah bikin pulang aja. Ya, kecuali kalau dihibur, yang sakit senang, fresh, ya, ditahan umpamanya jangan pulang dulu, nggak ada masalah. Ya, itu boleh karena dapat izin dari yang sakit, nggak ada masalah jika ditahan. Jadi sunnah untuk dihibur, dikasih keyakinan bahwasanya dia akan sembuh. Ya, dikasih keyakinan. Kemudian disunahkan juga untuk berkata-kata yang baik. Ya, jangan ditakut-takuti. Hati-hati kamu, tetangga saya kayak gini 3 hari mati sudah. Ya, tetangga saya seperti kamu ini nggak bisa sembuh, ini kurang ajar ini. Ya, orang sakit ini sudah stres pikirannya, takut macam-macam, kemudian dikasih takut-takutan lagi, akhirnya tambah down nanti. Ya, faktor pikiran akhirnya down. Ini nggak boleh. Ya, jadi harus dihibur, diyakinkan dan berkata-kata yang baik. Ya, kemudian disunahkan juga untuk diberi hadiah. Sunnah, ya, bawa makanan, bawa buah-buahan, ya, bawa amplop, tapi ada isinya, jangan amplop aja, amplop kosong. Ya, jangan dilihat. Kalau yang sakit umpamanya orang kurang, maka kasih uang. Ya, kasih uang. Kenapa? Untuk biaya pengobatan. Tapi kalau yang sakit orang yang mampu, ya kasih makanan, mungkin buah-buahan, ya, mungkin roti atau yang lainnya. Jadi sunnah, ya, sunnah menyenguk orang yang sakit itu untuk diberi hadiah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Nabi Muhammad biasanya kalau sholat di depan Ka'bah itu kan sering dikasih kotoran oleh salah satu orang kafir Quraisy. Jadi akhirnya ketika sakit ditanya oleh Nabi Muhammad, mana orang yang biasa ngasih kotoran di kepalaku itu ketika sholat? Oh, sedang sakit ya Rasulullah. Akhirnya dijenguk oleh Nabi Muhammad sambil membawa makanan, dalam riwayat buah-buahan. Ya, padahal orang yang gak guna Nabi itu pun sakit masih dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi mungkin kawan kita, saudara kita, tetangga kita, kalau yang sakit maka dijenguk. Jika penyakitnya tidak menular. Kalau menular ya jangan, kayak corona, jangan dijenguk di rumah sakit. Nggak apa-apa, nggak ada corona ya. Nanti mungkin TBC umpamanya, kan nular itu virus itu. Jangan, kalau penyakit menular jangan dijenguk. Ya dari jauh aja, mungkin main telepon tuh cukup, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kalau penyakitnya nggak menular maka disunahkan untuk dijenguk kata Nabi Muhammad SAW.